Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ganjar dari Prodi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cipasung Tasikmalaya. Saya dan teman saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah yang diampu oleh Dr. Fuad Hilmi, MAG, berjudul Konsep Dasar Perkembangan Bisnis Syariah. Langsung saja, yang pertama akan disampaikan oleh Sayyidah Hasura Tazkiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidah Hasura Tazkiyah akan menjelaskan tentang pengertian bisnis syariah. Secara bahasa, syariat berarti sumber air minum atau jalan lurus. Sedangkan secara istilah, syariat bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia, baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, dan muamalah. Syariat tidak komprehensif, tetapi juga universal. Universal bermakna bahwa syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh manusia. Keuniversalan ini terutama pada bidang sosial, ekonomi yang tidak membedakan antara kalangan muslim dan non-muslim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ruang lingkup bisnis syariah. Dalam ruang lingkup tersebut memiliki 4 prinsip dalam melakukan kegiatan ekonominya. Yang pertama, keseimbangan atau kesejaran atau kesejajaran. Keseimbangan atau kesejaran adalah suatu konsep ataupun prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pembisnis syariah. Yang kedua adalah tanggung jawab. Seorang yang memiliki jiwa tanggung jawab dalam dirinya akan mencapai suatu tujuan yang sangat diimpikan dalam dirinya. Tanggung jawab adalah ciri seorang muslim yang baik. Selanjutnya, tauhid. Tauhid adalah kita mempercayai, memasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat adalah kehendak bebas. Kehendak bebas adalah kita berkehendak dalam melakukan hal apapun, namun di jalan yang baik. Selanjutnya, perkembangan bisnis syariah Indonesia. Perkembangan bisnis syariah mengalami perkembangan yang besar. Bisnis dengan menggunakan label syariah ini menjadi tren yang cukup menggoda. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ragam bisnis yang sangat diberi label syariah. Perkembangan syariah mungkin dapat kita sebut sebagai pionirnya, disusul dengan kemudian industri yang bergerak di sektor jasa, keuangan, dan lainnya, dan ada koperasi jasa keuangan syariah, KJK, asuransi syariah, pengadaian syariah, obligasi syariah, dan sebagainya. Peluang bisnis wisata syariah Indonesia. Negara-negara muslim memiliki banyak potensi wisata yang belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya adalah peristiwa syariah, pariwisata syariah. Tren wisata syariah semakin tinggi dan menjadi ladang bisnis bagi para pengusaha untuk menggarap keuntungan sejalannya dengan perkembangan wisata syariah. Produk halal ternyata tidak hanya dikonsumsi oleh turis muslim saja, namun juga oleh turis non-muslim. Hal ini menyusun sadarnya masyarakat akan manfaat konsep halal yang diterapkan Islam, baik dalam makanan, wisata, keuangan, dan lainnya. Sektor pariwisata berbasis syariah di Indonesia terlihat menjanjikan karena pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan dukungan dan pengembangan wisata syariah di Indonesia.
Pada kesimpulan, bisnis syariah mempunyai keunikan sendiri, tidak hanya bersifat komprehensif, tetapi bisnis syariah memiliki sifat yang universal, yang artinya dapat diterapkan kapan saja oleh siapa saja, baik muslim ataupun non-muslim. Bisnis syariah memiliki 4 prinsip dalam melakukan kegiatan ekonominya, yaitu keseimbangan atau kesejajaran, tanggung jawab, tauhid, dan kehendak bebas. Perkembangan bisnis syariah mengalami perkembangan yang pesat. Bisnis dengan menggunakan label syariah ini menjadi tren yang cukup menggoda. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ragam bisnis yang saat ini berlabel syariah. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata syariah, mengingat sebagian besar penduduknya adalah muslim dan adanya faktor pendukung seperti ketersediaan produk halal. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.